Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul duduk bersama dalam majlis rutin kajian tiap malam Jumat. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makna bacaan dan gerakan di dalam sholat. Kenapa kita harus membahas pada materi ini? Karena ada banyak kaum muslimin yang hanya menunaikan sholatnya, ia hanya belajar gerakan sholat dan bacaan sholat, tapi tidak mengerti makna daripada gerakan dan apa yang ia baca. Artinya ia tidak mengerti kenapa ia harus melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat dan melakukan bacaan-bacaan di dalam sholat. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pada rukun yang ke-9 ya. Minggu kemarin kita sudah membahas yaitu pada duduk antara dua sujud. Rukun yang ke-9 adalah ma'rifat atau makna tahiyat awal. Secara penjelasan minggu kemarin sudah, sebenarnya ini sudah sampai ke tahiyat akhir penjelasannya minggu kemarin ya, sudah kemarin. Artinya dari uraian yang minggu kemarin kita sudah uraikan makna tahiyat awal dan tahiyat akhir. Namun karena urutannya pada malam hari ini adalah rukun yang ke-9, yaitu ma'rifat tahiyat awal. Di dalam tahiyat awal ada yang disebut dengan takhrimah. Takhrimah yaitu kalimat penghormatan dari hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan kalimat takhrimah yang berbunyi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Kalau artinya segala kehormatan milik Allah dan keselamatan dan kebaikan hanya milikmu. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau mengetahui makna dari kalimat takhrimah ini. Kalau di sini dijelaskan bahwa kalimat takhrimah adalah kalimat penghormatan. Sekarang kita bahas kata-kata penghormatan. Biasanya kalau orang hormat itu awal bertemu atau sudah bertemu beberapa menit atau beberapa jam atau hendak bulik orang menghormat ya. Coba kita membayangkan, mengilustrasikan, karena ini kata-kata penghormatan atau disebut dengan kalimat takhrimah. Maka di sini kejadian ketika Isra Mi'raj, Nabi dinaikkan ke langit ke-7. Ini bahasa langit ke-7. Ketika Nabi bertemu, bahasa bertemu dulu lah, maka disitulah muncul kalimat yang diucapkan oleh Nabi kita, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Maka seakan-akan kalimat ini menerangkan bagaimana awal-awal perjumpaan, awal-awal berjumpa, bertemu.
Walaupun bahasa berjumpa dan bertemu ini rumit. Di mana rumitnya? Karena kata-kata bertemu ini disebutkan ketika Nabi ya bertemu dengan Allah. Nah, ini sampai sekarang kan pembahasannya masih rumit. Para ulama banyak berbeda paham. Ada yang mengatakan Nabi seikungan, artinya batang tubuhnya dan roh, karena biabdihi. Kata-kata biabdihi itu berarti roh dan jasadnya bertemuan. Nah, sehingga Nabi benar-benar melihat Tuhan. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Karena dibahas lagi ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah engkau melihat dengan Tuhanmu? Nah, disinilah Nabi berkata, kada bertemuan, kada artinya kada melihat. Ya, kada melihat. Hadisnya sahih. Di sini terjadi perdebatan hingga saat ini belum ada satu paham. Maka apa yang harus kita lakukan? Sedangkan ini kalimat dibawa di dalam sholat, pas pada waktu tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Kata-kata bertemu, maka kita akan kembali kepada anta budallah qa'anaka taraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat aku. Sekarang kayaknya kata-kata seolah-olah, ulun ini kan di muka, melihat ulun di muka ini kawalah seolah-olah melihat almarhum guru. Seolah-olah melihatlah sekarang, kalau ditanya melihatkah sekarang dengan almarhum guru? Ah, itu makanya seolah-olah. Benarlah ayatnya anta abudallah ka'anaka taraka. Wahai Muhammad, bagaimana atau yang disebut dengan salat itu yang bertemu dengan Tuhan. Nabi sendiri yang menjelaskan anta abudallah ka'anaka taraka, seolah-olah. Maka seolah-olah inilah ketika Nabi Isra Mi'raj, yang seolah-olahnya ini yang bertemuan. Siapa yang seolah-olahnya? Sekarang Nabi itu kan diletakkan terakhir pada Sidratul Muntaha. Kita bahas dulu Sidratul Muntahanya. Ternyata Sidratul Muntaha itu adalah sebuah tempat yang batas antara alam dunia, masih di alam dunia masih dengan alam nur. Batas jangan dinding pas pahalatan. Kada mungkin Nabi langsung naik ke atas Sidratul Muntaha, hancur bebulik mati aja lagi. Nah, jadi kata-kata seolah-olah di sini artinya Nabi itu berada pas di batas. Jaka anu tuh melihat lawan cahaya. Nah, kata-kata melihat itu maka siapa yang melihat? Ketika jasad Nabi berasal daripada roh, maka Nabi berangkat pun juga dengan roh. Maka seolah-olah itu Nabi itu bertemu dengan asal usulnya. Ini dibuktikan pada langit pertama. Ketika Nabi naik berangkat, Nabi bertemuan dengan Nabi Adam. Maknanya apa? Bahwa Nabi Muhammad itu diberitahukan tuh asal batang tubuh. Nang mengadakan batang tubuh itu nah si Adam. Ya kan? Go berarti batang tubuhku ini berasal daripada Adam. Kemudian dari Adam diselidiki langit kedua, ketiga dan seterusnya. Berakhirlah ternyata yang menjadikan Adam tadi adalah daripada nur. No, jadi nur ini batang tubuh kita nih
anggap aja lah ini kita berangkat atau Nabi Muhammad itu berangkat, jangan dibuat dulu rohnya dulu, batang tubuhnya dulu berangkat naik. Begitu naik ke atas ternyata batang tubuh ini dikenalkan dengan asalnya. Batang tubuh mengenali, oh ternyata aku daripada nur. Nah selesai sampai situ. Pas bertemuan di Sidratul Muntaha. Kemudian apakah di dalam perjalanannya Nabi kita juga bertemu dengan Nabi Isa? Tentunya bertemuan juga. Dengan Nabi Musa bertemuan juga. Semuanya bertemuan. Disitulah ternyata roh dari mana? Nah dikenalkanlah semuanya. Jadi batang tubuh bulik kepada nur, roh juga bulik kepada nur. Karena nur ini bila masuk ke dalam batang tubuh menjadi roh. Berarti siapa nang kata-kata seolah-olah, yaitu pada rohnya. Seolah. Jadi seolah-olah itu adalah kita memandang kepada bibit asalnya. Di sini kan ulama, Nabi itu seikungan bertemuan lawan Tuhan, tetap ada yang bersikeras. Melihat dengan mata jasad jahir itu kan mustahil. Mustahil. Tapi kan Nabi itu kan daripada nur. Ya percaya kita memang Nabi daripada nur, semua daripada nur. Tidak ada yang tidak daripada nur. Cuma kan yang dipermasalahkan itu kan melihat beikungan lawan Tuhan. Kalau Nabi melihat beikungan dengan Tuhan berarti kan berbentuk. Kenapa Nabi kadang mengisahkan bentuk Tuhan yang kayak apa? Adakah ditemukan hadis dan Qurannya Nabi menceritakan bagaimana bentuk Tuhan? Tidak ada ditemukan. Nabi hanya menceritakan bacaan sholat. Nah, logika kita harus bermain di situ. Jadi yang diperdebatkan itu paham-paham yang berselisih itu tidak seharusnya terjadi. Dalil sudah nampak menunjukkan semuanya. Nabi sendiri mengatakan seolah-olah. Kalau inya sudah bulik berhadapan mati sudah. Seolah-olah itu kita itu memandang karena batang tubuh ini sudah bulik, roh sudah bulik, itu yang seolah-olah. Batang tubuh tahu dengan asal usulnya, roh tahu dengan asal usulnya, itu seolah-olah. Berarti orang sembahyang itu atau orang sholat itu berarti ia harus tahu, yang pertama batang tubuhnya harus tahu. Kita buang roh kita ini, nyawa kita buang dahulu sementara, kita kosongkan nyawa, anggap aja barang mati. Tubuh kita ini tahulah asal usul kita. Menurut sudah tahu, satu udah syaratnya terpenuhi. Yang kedua, kenapa batang tubuh ini bisa bergerak? Oh daripada roh cari sampai ke atas, sampai kepada nur. Nah, dua ini terpenuhilah. Qa'anaka taraka. Sudah bulik itu ngarannya batamuan. Maksudnya apa? Batang tubuh batamuan dengan asalnya. Nyawa batamuan dengan asalnya. Itu batamuan. Nabi bertemu dengan Tuhannya. Ya bertemu. Kenapa? Batamuan, melihatlah. Nah, melihatlah dengan bahasa melihat beikungan. Disinilah ketika batang tubuh batamuan dengan asalnya, kemudian roh batamuan dengan asalnya, muncullah kalimat tahrimah, penghormatan. Batang tubuh menghormati asalnya, roh menghormati asalnya. Apa yang dibaca? At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Jadi amun kita tahayat awal ataupun tahayat akhir, pertanyakan lawan batang tubuh. Batang tubuh dari kulit, dari daging, kuku, darah, urat maurat, dari mana asalnya? Amun sudah mengenal, maka mudah benar mengenalnya. Oh aku dari Uma Abah, ya sudah. Uma Abah dari mana? Oh dirintit semua. Terus sampai ke Adam, rintit lagi mana sampai ke tanah. Tanah dari mana? Sampailah kepada nur. Itu wajib. Orang yang sholat
tidak mengetahui asal dari mana tubuhnya dijadikan. Kemudian tubuh ini berkata, siapa yang berkata, siapa yang berkalam, kada pinandu. Di sinilah yang disebut makna gerakan dan bacaan sholat itu 0, kosong. Sama aja kayak burung berkicau di atas pohon, kada tahu artinya. Inilah pentingnya kita belajar. Orang yang sholat itu harus benar-benar disebut sholat, bukan sembahyang. Kalau batang tubuh kada mengenali, roh kada mengenali, itu sembahyang adanya. Sembahyang artinya apa? Yang tuh sampai di yang aja, kada ada ujungnya lagi, karena kada tahu lagi Tuhannya. Sembahyang. Orang sholat itu pasti betamuan. Kalau orang sembahyang masih mencari Tuhan. Kalau sholat itu betamuan sudah, apa yang betamuan? Batang tubuh betamuan dengan asalnya, nyawa betamuan dengan asalnya, itu sholat. Bilanya sembahyang masih mencari Tuhan, aku nak sembahyang dulu aja, berarti orang tuh mencari Tuhan masih belum betamuan lagi lawan Tuhan. Ini maksud maknanya. Nah, ketika kita sudah sadar, tahu semuanya, batang tubuh dan nyawa tadi boleh ke asalnya, barulah at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Kalau terjemahannya kan, segala kehormatan milik Allah. Kita pakai terjemahan. Selama ini gila hormatkah kita masih? Kalau masih gila hormat, bila kada dihormati sarik, berarti at-tahiyatu lillah ini hanya ucapan belaka. Karena dinyatakan di sini segala kehormatan milik Allah adalah milik kita. Batang tubuh lain ampun kita, dari rohnya Tuhan juga. Nyawa rohnya Tuhan juga. Makanya segala kehormatan milik Allah. Kada ada lagi kita sakit hati dengan ocehan orang. Kada ada lagi bangga dengan pujian orang. Kenapa? Batang tubuh dan roh ampun Tuhan nyawa semuaan. Segala kehormatan milik Allah. Dipuji pada berbangga, dioceh orang, dipandir orang, kada mau sakit hati, karena tahu satu. Yang kedua, orang yang sudah mengenal siapa batang tubuhnya dan siapa nyawa di dalam batang tubuhnya, rohnya, maulah menyambat orang juga. Kada mau juga, coba aja. Amun aku menyambati orang, tasambut ampun seorang. Kenapa? Kan batang tubuh dan nyawa ampun inya, nangku sambat nyawa dan batang tubuh ampun inya, maulah bersambatan. Kada ada lagi bersambatan. Tidak ada saling mengoceh, kada ada lagi. Saling memuji, kada ada juga. Jadi mbak dilihat inya baik, ya takurihi kita dah. Ya, masya Allah, melihat kebaikan, masya Allah, luar biasa. Itu segala kehormatan milik Allah. Hati-hati yang masih sakit hati, makan hati karena ocehan orang. Bila kesakitan hati lalu aja bersuara, asa dikerukut bidawang aja, melihat bidawang aja kada suah, bidawang dibitnah. Jadi tidak ada lagi bahasa rumus sakit hati dan bangga atas pujian dan kehormatan, karena kita sudah menyatakan nih, bayangkan pian sudah tahu bulik, ternyata aja tubuhku, kulitku, kukirati maulah seorang, kukirati umak lawan abah nang maulah, ternyata lain. Umak lawan abah kalaluannya aja. Nah, rupanya ampun pian kah Tuhan batang tubuh nih. Ya,
Oh nyawa ternyata roh pian jua lah. Ya. Maka ulun selama di dunia himung dipuji orang. Haro tak akui. Selama di dunia ulun rancak sakit hati dioceh orang. Maka ampun pian samuan nang mencaci, ampun pian jua nang dicaci, ampun pian jua. Makanya orang berbuat baik itu bersedekah misalnya, itu kadagasan orang lain, pian bersedekah 5.000, kadagasan orang lain kadagasan diri seorang. Manfaatnya orang paling kawan nukar kerupuk 5.000 2.000, nang makan kerupuknya orang kebaikannya untuk kita lebih pada nang kerupuk dan ditukar orang. Itulah luar biasanya. Kan sudah ada keakuan ini bulik. Kemudian begitu kita membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu watthaibah, di sini pernyataan semuaan kehormatan, kita kada mau lagi berbangga dan sakit hati. Kemudian keselamatan, kebaikan, oh ternyata ampun Tuhan semuaan inya juga semuaan. Ketika kita menolong orang, kada mau lagi bangga dengan bah jaka kada aku semalam ini nyato ada harapan jadi nang kayak ini, kada kau lagi kita kayak itu. Keakuan. Kemudian ketika kita diselamatkan atau bahasanya memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak ada lagi bahasa akulah yang ampun keselamatan. Karena nantinya setelah salam kita akan menutup Allahumma antas salam. Nah di situ kita akan bahas urutan-urutan setelah salat. Rumus di dalam kehidupan dunia ini tidak keluar daripada 3 prinsip atau 3 dalil. Kun, paya, kun, 3 aja. Bila keluar daripada 3 kalimat ini, maka itu bukan Al-Quran, bukan Islam. Sudah kita bedah, ini sudah kita kaji semuanya. Ternyata rumus hidup, rumus adanya dunia semuanya tidak keluar daripada yang 3. Yang pertama kun. Apa yang kun pertama? Allah meniupkan rohnya 1. Berarti ini cerita proses bagaimana Allah melakukan penciptaan. Kemudian faya itu adalah proses bagaimana Allah menakdirkan atau menjadikan proses setelah ada. Setelah kita diciptakan, kita harus berproses. Itu faya sudah. Setelah kita berproses, maka kembalilah kepada kun. Kembali pulang kepada kun, kembali kepada yang mengadakan. Bila keluar daripada yang 3, bukan Islam. Proses diadakan, proses setelah ada, proses kembali. Penciptaan hari 7 hari, proses mengadakan, proses kembali. Tidak ada keluar daripada itu. Proses menciptakan nama bulan 12 bulan sama. 1 kalimat di dalam ayat sama semuanya. Setelah kita cek semua ayat, cerita bagaimana Allah menciptakan, cerita bagaimana setelah dihidupkan atau diadakan, dan cerita bagaimana ketika orang itu setelah diadakan harus kembali. Ini satu kata, 1 kalimat kita cek ayat-ayat Al-Quran itu, ternyata rumusnya itu semuaan. Tidak daripada itu. Makanya ketika bumi ini dihancurkan disebut dengan kiamat, maka dibangkitkanlah semua yang mati-mati dan ditanya di situ. Ini hadisnya sahih. Ada yang ditanya, wahai fulan bin fulan, berapa hari engkau dihidupkan di dunia? Tidak satu orang pun menjawab lebih daripada 1 hari. Ada yang menjawab setengah hari aja hidup. Hadisnya sahih. Jadi kita ini pas matian dibangkitakan ditanya berapa hari, berapa tahun dia hidup di dunia.
tidak lebih daripada 1 hari kita hidup. Ada yang menjawab setengah hari aja hidup. Maka benarlah cerita bagaimana Allah menciptakan hari yang berjumlah 7. Coba kita ingat. Pertama hari Ahad. Ahad Allah menghembuskan rohnya. Setelah Ahad hari Senin Allah memproses rohnya tadi, memproses jadi Nur Muhammad. Ya, kemudian hari Selasa berproseslah alam semesta jadi semuanya. Hari Rabu jadilah alam semesta diambil, jadilah batang tubuh. Hari Kamis diutus, disempurnakan batang tubuh tadi. Jumat dihembuskanlah roh ke dalam batang tubuh manusia. Makanya Jumat itu harinya berhimpun, hari bersatu, roh dengan badan. 6 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari ini masih di dalam parut, masih proses dari roh yang awal sampai kita di dalam parut. Asad hari Sabtu, hari dijahirkan, disebut insan. Sehari aja kita hidup, bukan hari Sabtu lahir. Cuma Asad ini adalah maknanya bahwa kita tuh hidup sehari aja. Ini membuktikan itu sudah. Setelah Sabtu bulik pulang ke Ahad. Bulik kemana buliknya? Bulik pulang kita, ya, bulik. Jadi kita ini tidak lebih daripada 3 hal ternyata. Nah, disinilah kenapa begitu Isra Mi'raj Nabi ini terjadi. Itu sesungguhnya Isra Mi'raj itu langkah atau produk untuk menciptakan cara-cara kita mengenali diri kita dan cara-cara kita menjalani hidup dan cara-cara kita kembali kepada Allah. Isra Mi'raj. Yang pertama tadi, ketika naik batamuan, pertama-tama batamuan ujar batang tubuh, oh ternyata aku daripada nur. Ujar nyawa, oh ternyata aku daripada nur. Kompak batang tubuh lawan nyawa, nah kita sama di atas. Ternyata sama aja. Nur ini berubah menjadi batang tubuh, berubah wujud. Nur ini masuk ke dalam batang tubuh tadi jadi nyawa bagi kita. Oh sama aja. Jadi roh masuk ke dalam roh. Umbah sudah batamuan, inilah batamuan ngarannya. Ujar batang tubuh batamuan sudah seolah-olah. Amun sudah batang tubuh batamuan dengan nur, roh batamuan dengan nur. Apakah nur ini kada batamuan dengan pemiliknya? Cahaya bulik ke dalam bola lampu, masuk ke dalam satrum. Maulah satrum ini kada terhubung dengan rem kanan. Itu maksudnya seolah-olah. Inilah at-tahiyatu lillah wassalawatu watthaibah. Maka ketika sudah mengucap itu, apa ujar jat? Nang ucap tadilah batang tubuh hancur bebulik jadi nur. Nyawa tadi bebulik jadi nur. Ujar nur nih, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah. Batamuan. Lalu apa ujar ampun nur? Anggap aja jat, anggap aja kita bicara Tuhan. Apa ujar Tuhan? Ketika kita at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah, Tuhan langsung assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sudah nur ya Tuhan nangku hambusakan tadi jadi batang tubuh, bulik juga batang tubuhnya ambil. Nur nangku tiupakan ke dalam batang tubuhnya jadi roh jadi nyawa baginya, bulik juga lawan aku sudah berhadapan ku ambil ya Tuhan. Assalamualaikum, selamat
Ayo selamat sini. Selamat tuh alhamdulillah ya Tuhan bertamuan. Yuk tarik Tuhan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di mana dasarnya ayyuhan nabi? Keselamatan atas nun cahaya nang inya pertama kutiupakan inya ku mintai persaksian, boleh pulang ke awal persaksiannya nabi, artinya sudah selamat. Nur ini kan sebelum jadi batang tubuh siapa ika menjar Tuhan, aku pian. Ditiupakan ke dalam batang tubuh siapa ikam, aku pian, boleh sudah. Inilah nabi. Nabi Tuhan seorang nang bersuara assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamat atas nurku nang sudah jadi batang tubuh boleh bertamuan jualan aku. Nang menjadi roh ke dalam batang tubuh bulik juga lawan aku sudah. Kenapa kawa bulik? Warahmatullah, karena rahmatku. Bulik itu karena rahmatku. Kalau karena sambahyangnya tidak disebutkan. Karena puasanya kada juga. Warahmatullah kada, wassauma kada juga, karena puasanya, wassalata karena salatnya kada juga. Tapi apa sebutnya? Warahmatullah karena rahmatku ujar Tuhan, dan karena berkahku. Dua aja kita bulik tuh karena rahmatnya, karena berkahnya, karena ampunannya. Makanya bila sambayang hanya malapasakan tugas, hanya malapasakan kewajiban, cagar kada bulik tuh. Cagar kada bulik. Sambayang warah aja, kada paham, kada mengkaji diri, itu cagar kada bulik. Orang sambayang tuh baiklah, baik. Setiap sembahyang dianggap baik, maka Allah balas dengan kebaikannya itu. Lihat aja, orang nang sambahyang haja gawian, inya kada peduli kenalkah dengan dirinya, kadakah nyaman hidupnya pasti. Kenapa? Karena ini sambahyang baik, ku balas baik. Dinyamanakan hidup dunia, tapi kenikmatannya dihabiskan di situ. Habis kebaikannya. Maka yang mau ucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kenapa pas tuntung sambahyang, tuntung salat assalamu alaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tak tinggal warahmatullah wabarakatuhnya. Kada ada aja hadis palsu gin, kada ada juga nang salam tuh imbas sampai warahmatullahi wabarakatuh. Nyata ayah kada ada yang palsu, karena ini hadis qudsi. Hadis qudsi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana kena makamnya, kena kita waktu salam kita jelaskan. Karena ada kata-kata kum di situ. Kalau kada belajar ilmu huruf, ilmu hadis saja. Bila ilmu hadis ini mustalah hadis, kena rawinya lah dicari, sanadnya lah dicari. Batamuan sahih hadisnya, ya sahih. Tapi bagi yang lain bisa dhaif. Tapi hadis itu matanya, hurufnya itu jangan bertentangan dengan Al-Quran. Bila hadis ini sahih tapi matanya bertentangan dengan Al-Quran, jangan dipakai. Hati-hati. Walaupun sahih tapi bertentangan sampai ya kepada Nabi. Sahih itu rawi dan sanadnya nang mansahihakan manusia masih. Si anu yang mensahihkan banyak golongan-golongan hadis. Makanya ilmu huruf yang menentukan ternyata matannya itu harus bertamuan, matan hadisnya dengan Al-Quran, jangan bertentangan. Allah sendiri yang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka makna bacaan di situ, nih maknanya selamat, alhamdulillah, nur yang menjadi batang tubuh sampai juga akhirnya lawan aku jar Tuhan. Nah, selamat dah. Nur nang kutiupakan jadi roh nyawa bagi engkau bulik lawan aku jar Tuhan. Selamat. Karena rahmatku hajanya bulik.
Sudah bulik sampai situ. Ketika sudah bulik ke situ, apa ujar roh, ujar nabi nih, apalagi ujar cahaya nih, ujar satrum nih, apalagi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maksudnya itu ujar catrum ini salamatakan juga. Aku kan tadi masuk ke dalam bola lampu, benyala bola lampu tadi. Imbah benyala bola lampu ini, jam kalihatan, dinding kalihatan, tihang kalihatan. Gara-gara tihang kalihatan, ku pandang tihang kada sesuai aja tihangnya lawan lantainya. Nah, muncul hinaan, muncul cercaan, muncul makian di situ. Kulihat kipas angin berputar, kenapa kada benyala kayak bola lampu? Nah, muncul perbedaan. Disinilah Nur meminta assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ujar Nur, salamatakan juga setiap nang sudah ku jalani dengan satrumku nih, dengan energiku, setiap nang sudah ku tarangi. Kalau pada batang tubuh apa ibadillahi sholihin, ketika Nur masuk ke dalam batang tubuh, ka mulut banganga, mulut bepandir keluar suara, masuk ke mata melihat mata, masuk ke telinga mendengar telinga, masuk ke tangan bergerak tangan, masuk ke batis bergerak batis, masuk ke jantung kutuk-kutuk jantung, tok tok tok, masuk ke paru-paru. Inilah yang dimaksudkan ujar Nur tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa ibadillahi sholihin? Salamatakan juga tuh tangannya bergerak, aku nang menggerakkan ujar satrum tadi. Jangan kada aku masuk ke situ kada bergerak tangannya. Tuh matanya melihat macam-macam dilihat, salamatakan juga matanya, ampuni matanya juga. Aku masuk ke dalam muntungnya macam-macam disambati, salamatakan dia muntungnya. Aku masuk ke dalam telinga, salamatakan telinganya juga. Ini maksudnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu maksudnya hamba-hamba daripada roh, hamba daripada nur. Itu maksud daripada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Maka kalimat yang disebut dengan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ini disebut dengan kalimat taslim. Kalimat taslim termasuk assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kan di sini ada takrimah penghormatan, kemudian taslim itu jawaban permintaan permohonan. Taslim nanti kita bahas apa arti takrimah, apa arti taslim. Kalau secara terjemah takrimah penghormatan, taslim itu jawaban dari Tuhan. Jawaban dari Tuhan. Jadi di antara 13 rukun salat, hanya di rukun ke-9 inilah kita sudah mendapatkan tiket atau stempel keselamatan bagi kita. Apabila sudah terbaca, memahami diri semuanya, coba perhatikan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, wahai engkau Nabi dengan rahmat dan berkah Allah. Terjemah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan hamba-hambamu. Wajarlah berucap di sini kalau inya keselamatan atas kami dan hamba-hambamu. Sambayang sorangan berucap keselamatan atas kami. Maka kata-kata kami itu tadilah menunjukkan assalamu alaina, menunjukkan
hamba-hamba roh yang masuk ke mata, ke hidung, ke telinga, itu maksudnya kata-kata kami. Ini kan baru terjadi nih. Kita dengar dari salah satu tokoh ulama terkemuka di Indonesia. Ditanyakan, kenapa di dalam Al-Quran itu ada kata-kata kami? Siapa kami itu? Oh, ini Topuntal menjawab, kada pecah. Karena di dalam Al-Quran, inna nahnu nazalnal zikra wa innallahu lahafizun. Sesungguhnya ujar Tuhan, kami nang menurunkan Al-Quran, kami nang menurunkan Al-Quran, kami juga yang memelihara. Kata-kata kami itu siapa? Tapi ada kata-kata wana fatu fihi mirruhi, aku tiupkan rohku. Kenapa kada menggunakan kami? Itu kenapa kada menggunakan kami? Ilustrasikan, bayangkan riam kanan aja lagi. Riam kanan tuh menyalurkan setrumnya adalah bantuan. Atau melalui apa? Tidak ada. Langsung dari riam kanan terus keluar. Tapi sampainya ke rumah ini, satrum sampainya ke rumah ini sehingga menyala apa yang dilalui, terapu dan kilometer. Ya, lalu apa yang dilalui? Roh. Ketika roh dihembuskan itu melalui apa? Ada yang disebut dengan malaikat. Maka kata-kata kami tadi, malaikat masuk di situ. Tapi malaikat itu bukan yang menghantarkan, bukan yang menyalakan, bukan yang menghidupakan, lain. Bukan itu maksudnya kata-kata kami. Artinya kata-kata kami itu ada melibatkan bahwa malaikat tercipta daripada apa? Daripada cahaya. Cahaya berasal daripada setrum i-nya juga nang jadi. Nama kita ini tertipu dengan nama, tertipu dengan nama. Jin, malaikat, aras, lauh mahfuz, itu nama-nama tertipu dengan nama. Padahal bahan bakunya nang itu juga. Roh itu juga bahan bakunya. Kada lain pada itu. Semuaan berasal daripada Nur Muhammad. Sama. Kemudian setelah kalimat taslim barulah terjadi dengan syahadatain atau persaksian. Nah, coba pian. Coba pian bayangkan. Ini mulai awal. Rasakan ketika duduk tahayat awal atau tahayat akhir. Apakah batang tubuh kita ini bulik atau belum? Maksud bulik itu tahu asal usul batang tubuh. Kemudian asal nyawa kita itu dari mana? Oh, daripada nur. Nur batamuan sudah. Baru at-tahiyatu lillah wassalawatu watthaibah. Ternyata ulun jasa lama hidup di dunia kada tahu dari mana tubuh, kira ulahan Jepang, kira ulahan Kuitan, kada tahu roh dari mana nyawa. Sekarang ulun tahu sudah, ampun pian nur bulik sudah. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthaibah. Di situ yang dinyatakan man anta man ana. Ditanya. Kemudian ujar Tuhan, karena ikam sudah sadar asal usul ikam semuaan, selamat, sejahtera karena rahmatku. Jadi ujar Nur nih. Jadi kita duduk tahiyat awal, tahiyat akhir itu membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu watthaibah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai situ kita maknai semua, jadi akan satu. Itu maknanya kita itu sadar menemukan diri kita. Batang tubuh batamuan, roh batamuan. Kemudian kita menerima pernyataan apa? Menerima
keselamatan, dinyatakan selamat kita. Begitu kita dinyatakan selamat, maka nur tadi meminta selamat juga bagi seluruh anggota tujuh atau seluruh daripada yang dimasuki oleh roh, oleh nur. Selamat. Akhirnya diberikanlah keselamatan. Setelah itu barulah persaksian. Kenapa? Karena pada sampai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu sama, masih proses. Siapa engkau, siapa aku, masih berpikir-pikir, oh mencari ide. Oh, imbas sudah dapat, imbas sudah bertamuan. Oh ternyata ulun dari pian asyhadu alla ilaha illallah. Hanya sadar, oh ternyata aku dicipta, ujar batang tubuh, ujar nyawa bagi roh. Aku ini ciptaan ternyata. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, dan ternyata namaku ini Muhammad. Batang tubuh ini ngarannya Muhammad. Wujud daripada nur yang menjadi batang tubuh disebut Muhammad. Oh ternyata semua yang wujud daripada nur itu namanya Muhammad semuaan. Makanya setiap syahadat, setiap kalimat Allah pasti ada Muhammad beriringan, ya kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti ada apa aja kalimatnya bagandeng. Kenapa? Karena Muhammad adalah wujud daripada nur. Nah yang bahaya itu ketika mendengar Muhammad lalu diartikan kepada Muhammad bin Abdullah. Ya, apabila diartikan kepada Muhammad bin Abdullah, kenapa Nabi mau ucapkan itu juga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amun itu gasan Nabi, Nabi aja membaca itu. Kenapa kita baca? Situ. Jadi bertentangan juga dengan kalimat. Buka surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakan dalam kurung bertulis Muhammad. Ya. Katakan Muhammad. Allah itu nama Tuhan yang esa. Kalau di dalam Al-Ikhlas diartikan Muhammad kepada Nabi Muhammad, nang cukup mengatakan Nabi Muhammad saja. Nang diperintah kita adalah. Ini maknanya apa? Ini adalah tumpuan daripada bagaimana roh berproses sehingga jadilah kita. Maka telunjuk ini mengisyaratkan ketika menyandar di ibu jari, ia akan kembali siapa asal usul batang tubuhnya, siapa nyawa di dalam batang tubuhnya. Menyandar ini. Kalau yang ini hak kepada zat. Makanya hadisnya sahih keduanya sama aja. Ini langsung kepada zat, ini menyandar ini maknanya kepada bahwa inilah proses roh Adam dan Hawa. Makanya kan ini Hawa menyandar kepada Adam langsung. Ini makna isyarat. Sekarang bagaimana isyarat di dalam syahadat menggerakkan telunjuk? Ketika kita duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, ada nang langsung, tak langsung, nah aja langsung, yalah, ada nang langsung. Jadi duduk langsung dibuka at-tahiyatul mubarakatus salawatut, ada. Kemudian nang langsung at-tahiyatulillah wassalawatu wa taibah, ada nang langsung. Ini satu paham. Kemudian paham yang berikutnya, tatap tangan ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut, sudah sampai asyhadu alla ilaha illallah. Ya,
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah itu ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Ganda aja nih, ganda ada bergerak, ada ganda tupak, ganda sampai tutung, ada 2 sudah. Kemudian yang ketiga ya kan masih lurus. Imbas sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh sampai tutung, putar ada. Membulatkan hati, jangan kemana-mana, bulat tuh Pak, aku ini seikongan Tuhan. Dan ada. Nah, kemudian ada yang kelima, berarti 5 nih lah. Yang kelima ada asyhadu alla ilaha illallah, turun, wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Dua kali aja, Allah turun, Muhammad turun, 2. Nang mana dipakai rancak? Yang kelima. Nah berarti kita nang kelima yang kita pecahkan harus sekarang ini. Yang pertama ini kan disebut isyarat. Kalau mata memberi isyarat, nah ya kan pasti bakijib ya, yalah ya 2 kali paling enggak, amun sekali aja, amun mata bapak aja asalnya imbas sudah asyhadu alla ilaha illallah berbuka mata kada bakijib lagi, kada isyarat ngarannya. Coba aja kalau orang main mata kayak Pak, main mata mau aja mata racap, yalah mau aja bergerak, kada mau sekali paling kada 2 kali, oh aja memberi kedipan mata, yalah sinyal itu ngarannya isyarat. Amun sekali aja buka mata atau bapak jam, jangan bapak kayak apa aja, bapak jam aja kada dibuka lagi mata, paham lah kira-kira. Nah itu maksudnya pasti 2 kedipan. Inilah yang disebut dengan taharrukani, 2 gerakan. 2 gerakan. Jadi tangan masih lurus. Nah masih lurus. Pas hendak membaca at-tahiyatu lillah, hendak membaca, sekira pas ini sudah, nah ini digulung tangan, ini hendak ke sini, ini masih menyentuh paha. Begitu ini sudah rapi, tergulung at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah. Tapi jangan dicangangi ke sini. Mata tetap ke tempat sujud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah. Nah, sampai kepada syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Pindah mata ke ujung lah. Ke ujung jari. Turun. Wa asyhadu anna Muhammad, turun, dan abduhu wa rasuluh. Tapi turunnya ini jangan menyentuh paha, ini jangan menyentuh, kira-kira sejari lah, turun aja sampai tuntung, sampai minal maqsami wal maghrib, tutup langsung sampai tuntung itu. Nah jadi ini kita perlu ke muka kah? Praktek supaya kelihatan. Jadi ini anggap aja tahiyat awal, kita langsung dengan maknanya. Bangkit dari sujud, naik di tahiyat awal ataupun tahiyat akhir sama lah. Tangan masih posisi, mata masih ke tempat sujud, jangan dialihkan mata. Tangan masih ini, jangan lebih, jangan menggenggam lutut, jangan. Jari rata, nah rata. Jaka padang Sayyidina Ali itu menabas kadang-kadang. Nah sini nah. Dulu kan mau tangan yang lebihan dipapasnya no, oleh di padang Sayyidina Ali. Nah jadi tangan masih lurus. Nah mata tetap ke tempat sujud. Gulung tangan. Nah posisikan ini, posisi mata masih tempat sujud, baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita maknanya dulu belajar. Ujar, ini makna lah. At-tahiyyatulillah. Ternyata ujar tubuh kita nih pandir. Aku dari nur jua. Ujar nyawa. Ternyata aku dari nur jua. Sama kita lah ujar batang tubuh. Ya. Anggap aja batang tubuh berpandir lawan nyawa. Ya sama betamuan kita di sini sudah. Di dunia kita satu tubuh betamuan ujar nur, ujar nyawa lawan batang tubuh. Bulik naik ke atas betamuan pula. Ya, lalu apa? Ujar jat. Karena sudah bulik. Inilah maknanya ka'anaka taraka. Ya kan? Anta budulah ka'anaka taraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat aku. Inilah seolah-olah melihat karena sudah bulik bertemuan. Lalu ujarna ampun jat nang kata-kata engkau beribadah seolah-olah melihat aku. Maka nang kalimat aku tadilah menyahuti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini membawa pesan. Pesannya apa? Ikam bulik kasini ini nih ujar nang jat. Itu karena apa-apa. Bukan karena sembahyang harat. Bukan karena puasa harat, tapi karena rahmatku. Engkau kembali dengan aku karena rahmatku dan berkahku. Amun nang kaya itu ujar roh, ujar nyawa dan batang tubuh nih. Amun nang kaya itu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amun nang kaya itu beriakan salamat juga kepada jasad. Kenapa? Karena nur tadi masuk ke dalam jasad. Tangan bergerak, mata melihat. Kan tadi doanya kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, nang diberikan keselamatan cahayaku, nurku, nur yang bersaksi. Maka ujar nur tadi kan aku ini masuk ke dalam batang tubuh, selamatakan juga batang tubuh. Rancak muntungku menyambati urang, rancak mataku mahintip, rancak batisku menyipak, rancak tanganku menyikut. Selamatakan juga assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu maknanya. Maka setelah membaca itu, ternyata karena ini semua daripada nur jadi tangan asyhadu alla ilaha illallah. Pindah langsung, mata langsung ke ujung jari asyhadu alla ilaha illallah. Langsung pindah mata. Setelah selesai asyhadu alla ilaha illallah, turun wa asyhadu anna Muhammad. Nah, turun dan abduhu wa rasuluh. Nah, kada menutup. Jangan disentuhkan ke paha, jangan. Maka di dalam syahadat tadi asyhadu alla ilaha illallah, ternyata batang tubuhku ulahan juga dicipta. Aku ciptaan. Ternyata ini nama sidin juga. Aku nih nyawa ada roh hidup. Roh sidin juga. Allah ngarannya. Ternyata jasadku adalah memha memdal. Semua yang wujud bernama memha memdal. Tugas memha memdal apa? Abduhu. Tugasnya apa? Ilmu digunakan untuk kembali. Siapa nang kawa menggunakan ilmu? Rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Turun sini. Hanyar. Ini tahap awal. Langsung tutup. Bulik. Kembalikan mata ke tempat sujud. Ya, kembalikan mata ke tempat sujud. Hanyar naik. Tuh. Nah, sekarang mainkan napas. Ingatlah napas. Ingat. Duduk head awal, gulung tangan. Tarik napas, andak di dada. At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthaibah. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tarik nafas, habiskan, hembuskan. Itu satu nafas. Boleh. Kemudian ada yang berikutnya. Kembali ulang.
Gulung tangan. At-tahiyatu tarik napas dulu sampai dada. At-tahiyatu lillah wassalawatu watthaibah. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas lagi. Ya kan? Tarik napas lagi, tahan di dada. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tarik lagi napas. Tarik lagi napas, tahan di dada. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kado sakit lambat, namun kita kan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dah tentu. Kan dada sudah menahan sampai ke atas. Artinya nang baucap ini tatap roh juga. Amun sampai di dada itu masih keakuan, masih kena. Jadi bila tahan di dada, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Tarik bulikakan pian juga nang bepandir tadi nang mendengar pian juga. Itu maksudnya. Ini ilustrasi. Boleh satu napas, boleh per napas. Nang nyaman itu satu napas tadi untuk sampai di assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai tarik lagi. Tarik sampai di dada. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun. Wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Tarik napas. Sudah tarik napas. Nah, usahakan napas habis ini sudah menyentuh. Tutup. Kembalikan mata ke tempat sujud. Silahkan naik ke rakaat yang kedua. Bila hendak naik ke rakaat yang berikutnya, tarik napas sampai di dada. Allahu Akbar. Oh nyaman. Ini rohani sehat, jasmani sehat. Bila kau mengamalkan ini. Bukan kada penyakit, tapi penyakit tuh kada bapaknya sembuh. Ini kan untuk menyehatkan kita. Kalau untuk menyehatkan kita harus ada penyakitnya. Apa nang disehatkan penyakitnya kada ada? Solismaan lah, ya, urat lah sakit, betis lah sakit, wajar aja. Kenapa? Cager ampih. Tarik nafas. Allahu Akbar. Lihat ya film bahari, film karate ya Pak. Ya Pak. Sehat. Nah, tidak ada salam di dalam tahiyat awal karena ini duduk iftiras. Ingatlah, duduk iftiras adalah langkah awal. Nah, langkah awal mengembalikan roh yang menjadi batang tubuh belum seutuhnya lagi, belum, hanya pertemuan di titik awal pertemuan bagaimana nyawa dari roh, bagaimana batang tubuh dari roh. Itu tahiyat awal hanya, belum lagi. Nah, nanti di tahiyat akhir pasti beda karena ini babnya tahiyat awal. Amun kita jelaskan tahiyat akhir, kayaknya kategori rukunnya bimbang, yang mudah. Itu maknanya. Nah, kita cuplikan sedikit aja. Kalau tahiyat akhir, kenapa ada sholawat? Coba nih cuplikan sedikit. Cobalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Turun. Wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasulullah. Ternyata nang salama ini bagawian bagarak melihat mandangar rasul. Napas nang turun naik ada. Maka napas nang turun naik ada inilah yang disebut dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu nang bagawian nang bagarak mendengar samuan inilah napas turun naik. Di mana dasarnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Allahumma sholli 'ala Muhammad. Maka maksudnya tadi
ternyata kita ini sadar nang bagawian ini samuan adalah napas nap nang turun naik ini yang bagawian kadada keakuan batang tubuh samuan. Inilah disebut Allahumma sholli ala Muhammad, batamuan jasadnya. Ternyata batang tubuh ini batamuan dengan asalnya. Inilah keselamatan yang sebenar-benarnya selamat. Karena batang tubuh kembali Allahumma sholli ala Muhammad, keselamatan atas wujud. Ini batang tubuh Allahumma sholli ala Muhammad. Nang bagarak samuan inilah dukungan. Artinya tubuh mendukung untuk bergerak. Itu pada tahiyat akhir. Sholawat ada di dalam tahiyat akhir. Karena kita ini hanya cuplikan sedikit. Karena pada malam hari ini kita membahas bab tahiyat awal. Kemudian di dalam tahiyat awal tadi, kalau kita mau mengkaji di dalam ma'rifat isyarat di dalam syahadatain ini, kalau kita kupas, yang pertama ada penyebutan la ilaha illa Allah. Ada 5 la ilaha illa Allah. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Maka kata-kata la terdiri dari 5 sifat yang disebut dengan sifat salabiyah. Nang belajar sifat. Ilaha terdiri dari 7 sifat yang disebut dengan sifat ma'ani. 7 sifat. Karena buka di 7 sifatnya. Kemudian ilah terdiri dari 1 sifat Allah, yaitu nafsiyah, pada roh nafs. Kemudian Allah terdiri dari 7 sifat Allah, sifat maknawiyah. Maka di sini lengkaplah bahwa isyarat di dalam syahadat ada 5 sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat nafsiyah, dan 7 sifat maknawiyah. Kira-kira kalau mau membahas yang disebut dengan zat Allah, kalimat la meniadakan ilaha, sedangkan ilah menetapkan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Bila berakhir dengan berarti ampunnya. Ya, hayyun hidup, hayat tanda kehidupan. Hayyun ampun nang hidup, nang menghidupakan. Cahaya hayat, satrumnya hayyun, sama. Tapi satrum ampun jat. Itu maksudnya ampun riam kanan. Kemudian maknawiyah sifat 7. Maka qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun, ini maksudnya kita itu misalnya qadirun nang menggerakkan, ya, maka balasannya manusia tidaklah bergerak. Kemudian muridun, artinya muridun itu ampun kehendak, iradahnya, maka tidaklah manusia itu berkehendak. Nah berarti ini kita globalkan aja, kita simpulkan aja. Kalau kita sudah mengembalikan siapa batang tubuh kita, siapa nyawa kita kembali kepada nur, ini sudah lengkap, bulik sudah, qadirun, muridun, hayu, semuanya sudah bulik sudah. Kada kawa kadus lagi dicari, sesungguhnya aku kada bergerak kadus lagi dicari, kan sudah bulik seberitaan. Ini kalau belajar sifat, kadus lagi dicari, sudah bulik, roh sudah bulik, badan sudah bulik, apalagi kada ada lagi. Ini ringkas syaratnya.
Nah, jadi kita simpulkan ada sedikit di sini bahasa, ada yang disebut kalimat takhrimah, ada yang disebut kalimat taslim di dalam tahiyyat awal. Kenapa takhrimah diartikan dengan penghormatan? Karena ta, kha, ra, mim dan kha. Tak pengakuan atau dalam bentuk istighfar, inya mengakui dahulu. Jadi orang duduk tahiyat awal itu pengakuan apa yang diakui. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah. Cocoklah diberi ngaran tahrimah kalimat as-salatu karena bentuknya adalah pengakuan. Makanya tak, ya kan, tak. Kemudian kha itu khalifah. Nah, coba kalau kita dengan huruf tahrimah, nih belajar ilmu huruf sedikit. Kalimat tahrimah disebut dengan kalimat penghormatan. Ada huruf ta, ada huruf kha, yalah. Ada huruf ra, tahrimah. Nah, ya, ini huruf ta artinya pengakuan, taubat, pengakuan apa yang diakui. Ya, untuk mendapatkan huruf ta ini pengakuan, taubat, apa yang diakui harus dibongkar haknya tadi. Hak ini artinya khalifah yang menerima tugas. Siapa yang menerima tugas? Badan dan nyawa. Badan siapa? Nyawa siapa? Nih khalifah. Maka yang membuat pengakuan siapa? Nih dua. Pertama badan, langsung ke badan aja. Yang kedua nyawa. Nih yang membuat pengakuan. Kenapa disebut kalimat takhrimah? Ujar badan, aku ternyata daripada nur. Ujar nyawa, aku daripada nur. Ini pengakuan. Ini disebut dengan huruf ta. Itu maksudnya. Yang disebut huruf ta nih, proses huruf kha ini membuat pengakuan. Nih, bahwa aku daripada nur. Maka ketika badan dan nyawa boleh kepada nur, inilah huruf ra pengampunan ini datang. Nah, datang pengampunan. Begitu pengampunan ini datang, selamatlah jiwa. Nih, badan boleh kepada nur, nyawa boleh kepada nur, selamatlah jiwa. Barulah turun, ya ayatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, buliklah irji'i ila rabbiki. Nih, ha ini adalah jad. Nah, pas urutannya tahrimah. Kenapa disebut kalimat penghormatan, menghargai, menghormati? Aku ini dari siapa? Sama, hormat lawan bos langsung. Siapa bosnya? Nih bosnya. Oh, menghormat bulik do ke sini. Siapa bosnya? Ternyata di atas bos ada lagi bosnya. Itu maksudnya kalimat penghormatan. Ujar huruf kha, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah. Ujar nih, ujar ha langsung kepada nur. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ujar nur langsung kepada badan. Nih, ujar nur langsung kepada badan. Di dalam badan macam-macam cabangnya. Oh, banyak cabangnya, tangan, mata, hidung dan semuaan. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, pas. Yang berkata assalamu alaina nih,
Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ujar Nur, aku jadi batang tubuh, jadi tangan, jadi kepala, jadi batis nih, lengkap. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Selamatkan juga. Ini proses sirkulasinya. Buliklah sudah. Kembalilah kepada Zat. Setelah kembali kepada Zat, barulah ada yang disebut kalimat taslim. Kalimat taslim. Nah, kalimat taslim. Kenapa disebut kalimat taslim? Ini tetap artinya ampunan atau taubat. Nah, untuk menjawab ini keterangan saja. Taubat, bila ini pengakuan, ini taubat, berarti ada yang bertaubat, berarti ada yang melakukan. Siapa? Nih, adalah diri. Nih, diri. Di mana dirinya? Nih, diri alif alif alif. Nah, nih nang bulik. Kenapa disebut kalimat taslim? Ini kan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibah. Nah, siapa nang bulik? Nih, adalah dari ahad jadi Adam. Nih, maka alif dengan ya jadi apa? Alif dengan ya berpotong. Ya, nih yang mudah sesat ini orangnya. Alif dan ya, mengaku batang tubuh, mengaku berilmu. Nih, ya ini artinya yang menerima, penerima. Nih, jadi ya ini penerima. Maksud penerima itu adalah menerima ilmu, menerima huruf ain. Nih, menerima wahyu, semuanya adalah bentuk huruf ya, cuma terdinding. Makanya huruf ya ini pada huruf sin kada jelas bentuknya, bersembunyi. Ilmuku ya alimu alimna bi ilmika ya qarimu akrim nabi qaramika, tersembunyi huruf ya. Siapa yang melakukan taubat? Nih, ingat, adalah roh yang menjadi batang tubuh dan roh yang menjadi nyawa. Nih, tatap ini jiwa orangnya. Maka ketika roh yang menjadi batang tubuh ini sudah sempurna, maka nampaklah pada huruf lam selamat jiwanya. Bila ini sudah nih mengaku alif ahad, alif yang kedua Ahmad, alif ketiga Adam. Bila yang bertiga nih sudah sempurna, kata-kata bertiga nih bahaya pada artinya ya kan, kata-kata ahad ini menunjukkan ini cerita sebenarnya. Alif nih afal sama aja, cerita, menandakan bahwa diri kita ini dicipta. Makanya berbatis tiga ini artinya afal artinya diulah semuaan, ciptaan. Maka kata-kata ciptaan ini disebut dengan diri, ini disebut dengan makhluk. Hanya diri ini bertaubat, maka selamat pula lah makhluk. Bila diri ini kada bertaubat, celaka jualah yang huruf lam ini makhluknya, batang tubuh. Maka kalimat tahrimah penghormatan asal muasalnya, maka kalimat taslim ini keselamatan secara menyeluruh karena ada huruf lam. Huruf lam inilah yang merujuk kepada nur dan kepada badan. Jadi jawabannya kalimat taslim ini, ayo aja Tuhan, pokoknya
nih nang penting diri ikam ini bulik lawan aku, ikam bertaubat, ikam melakukan pengakuan semuaan, maka diri nih yang disebut dengan makhluk sesuai doanya tadi ini masuk ke badan dan semuanya, maka ku ampuni juga. Selamatlah jiwa. Ini jiwa tetap judulnya irji'i ila rabbiki. Tahrimah dan taslim. Jadi taslim ini pernyataan atau jawaban ketika seseorang sudah melakukan yang disebut dengan penghormatan. Itu taslim dan tahrimah. Makanya dengan ilmu huruf ini apabila bertentangan dengan Al-Quran maka batal. Kajian ilmu huruf ini harus bersesuaian dengan Al-Quran dengan 3 prinsip kun payakun. Kun payakun, 3 dasar ini tetap, apa aja jangan keluar daripada 3. Asalnya daripada kun, ini nur, ya kan? Nur berproses, paya, pak ini proses, ya ini jahir sudah, ini wujud. Nah, dari nur wujud boleh pulang kepada nur. Dari sini ke sini boleh kepada nur. Tetap ini boleh. Kun paya kun. Kadang-kadang lagi boleh. Jadi semua ayat Al-Quran, semua kejadian di muka bumi ini kada keluar daripada yang 3. Coba aja, nasi disuap, ya kan? Imbas sudah disuap, diproses di dalam parut. Di mana asalnya tadi? Keluarkan pulang. Suap pulang nasi, keluarkan pulang, suap pulang, itu aja. Maka adanya perintah makan itu Allah sudah menciptakan rasa kenyangnya. Mana dahulunya makan lawan rasa kenyang? Nah, ayo. Kebanyakan orang pasti gara-gara lapar aku makan. Yalah. Berarti dahulu mana? Makan kah apa dahulu? Lapar kah apa dahulu? Ayo. Apakah makan yang menimbulkan rasa kenyang ataukah rasa kenyang yang membuat kita makan? Nah. Ya. Yang mana? Amun kada tahu asal usulnya nih coba. Kenyang itu apa judulnya? Adalah rasa. Yalah. Makan apa judulnya? Adalah af'al. Mana dahulunya rasa dengan af'al? Ayo. Mana dahulunya rasa dengan af'al? Dari rasa jadi apa? Sir itu kan rahasia. Rahasia itu adalah rasa. Berarti selama ini kita menuduh makanlah yang membuat rasa kenyang. Padahal yang sebenarnya rasa kenyang atau rasa lapar inilah yang membuat kita makan. Nih, bila lah satu bahayanya, apabila makan yang membuat rasa kenyang, di sini muncul bangga. Yalah, wah jangan ada makan, kada kenyang. Yalah, sekarang kita balik. Kenyang tuh sudah ada. Pas kita makan, maulah anu sirik bangga, maulah menuduh karena nasi namanya akan. Coba aja. Kalau hendak menghindari dari kesirikan nih, Allah menciptakan takdir qada berdahulu. Yang disebut qada apa nih? Rasa kenyang dan lapar ini adalah qada. Qada itu apa artinya? Ketetapan.
adalah qadar dan qada adalah qada dan qadar. Allah tetapkan dahulu rasa lapar dan kenyangnya. Hanya Allah tentukan kadarnya. Kadar itu takdir. Apa? Kadar itu adalah ketentuan, takaran. Nah, ini Allah ciptakan rasa lapar pada umur 2 tahun. Nih, umur 2 tahun lapar. Rasa lapar ada pada anak umur 2 tahun, pada ketetapan Allah dah. Sekarang Allah tentukan kadarnya, takarannya. Anak umur 2 tahun boleh kali ditetapkan sepiring mengenal. Itu maksudnya. Jadi kadar itu adalah takaran kemampuan. Kita nih ya sesuai kadar masing-masing. Apa tuh artinya? Takaran kemampuan masing-masing. Ini sudah ada kadarnya masing-masing, ketentuannya masing-masing. Itu harus dibalik. Jangan sekali-kali makanlah yang menimbulkan rasa kenyang. Rasa itu sudah ada. Orang makan ini menyasahi kanyang. Ujar si kanyang, ya kan? Amun hendak batamuan aku tuh makan nasi di situ. Sama, karena kanyang itu adalah sir rahasia. Ujar Tuhan, amun hendak batamuan aku buduk sembahyang. Hendak batamuan aku bukan karena sembahyang batamuan lawan Tuhan, tapi kenapa? Karena si Tuhan tadilah yang meminta batamuan, menyuruh sembahyang. Sama nih, ujar si kanyang, amun hendak batamuan aku tuh makan. Itu tabalik, dunia terbalik. Bila ia memahami nasilah yang membuat kenyang, ini syirik balawasan. Coba aja. Jadi orang imbah sudah makan, alhamdulillah batamuan lawan kanyang, bukan nasi nang manganyangakan. Tapi aku makan nasi hendak menemui si kanyang aja. Itu maksudnya. Kalau rasa lapar, Bang, balik pulang. Lapar itu adalah ketentuan. Ya, lapar tuh ketentuan. Jadi ujar si lapar tadi, ujar si lapar. Bila ikam makan, berarti ikam menemui si kanyang. Yalah, bila batamuan sudah lawan kanyang, beingatan dia pasti menemui aku pulang. Kanyang tuh pasti ada waktunya, proses berjalan. Akan menemui aku. Berarti apa? Proses. Si nasi tadi begitu masuk ke dalam, ia berproses. Siapa yang mau ulah lapar? Habis kanyang batamuan lawan si lapar. Habis si lapar batamuan lawan si kanyang. Ini bulik-buliknya dirasanya aja, tetap menemukan sir, tetap menemukan rasa. Ya, itu dibalik. Sekarang nih contoh, misalnya Pak Ibas hari Jumat ditentukan dapat duit 100.000. Ini kada sudah. Kodanya Pak Ibas hari Jumat dapat duit 100.000 sudah Allah tentukan. Maka Pak Ibas diperintahkan ke pasar. Wah, bawa alat. Tuh banyak kompor gas di situ aja. Begawilah di situ. Maka yang memerintahkan itu nih kadarnya lah di sini. Mana dahulunya qada dan kadar, tak dahulu ketetapan Tuhan. Sehingga apabila kita meyakini qada dan kadar, beriman kepada qada dan kadar, ini kada mau syirik balawasan. Pahami mana yang ketetapan, mana yang takaran. Akhirnya orang berusaha ini adalah berbangga diri. Akibat aku berusaha, banyak aku duit, banyak sehingga aku sugih, kada mau. Karena ketetapan kaya itu sudah ada. Ketetapannya usaha ini adalah perintah dari si kaya. Maka kekayaan tidak didapat dari kerja keras, tapi kegigihan. Kalaunya apapun didapatkan oleh kerja keras,
tadahulu buruh sugihan beritaan pada nang duduk di DPR. Buruh paling kerja keras. Tapi inilah tentu kadar itu adalah takaran kemampuan. Disinilah antara kegigihan dan kerja keras harus dibedakan. Dibedakan antara qada dan qadar itu. Jadi untuk malam hari ini kita menyelesaikan pada rukun yang ke-9, di mana di antara 13 rukun salat, rukun ke-9 ini sama halnya atau bermakna kita itu sudah mendapatkan tiket. Tiket itu maksudnya kenyataan, kepastian selamat atau tidak. Di situ kita. Kenapa? Karena badan dan nyawa bulik betamuan bujur-bujur melakukan persaksian. Sebagaimana roh yang awal dimintai persaksian, di dalam sholat dimintai lagi kita persaksian. Nah, kembalilah berada pada persaksian, itulah yang dinyatakan selamat. Itu. Maka insya Allah pada minggu depan kita akan kembali melanjutkan pada rukun yang ke-10, yaitu pada bab tahiyat akhir atau sambungannya. Insya Allah nanti kita akan membahas langsung 13 rukun secara satu kali pertemuan biar mudah mengamalkannya, dan kita akan bahas urutan-urutan amaliyah setelah salam. Karena para ulama, tokoh-tokoh ulama kita, amalan sesudah salam itu berbeda-beda. Ada yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Ya kan? Ada ayat kursi nang mana nang badahulu dibaca sesuai urutan, nang 3 dalil ini kun payakun juga. Bila inya kada bersesuaian, salah mandak urutannya. Orang berakhir dengan kalimat salam apa maknanya? Hanyar kawa kita mau urutakan amalannya sesudahnya. Ini ada nang imba sudah salam langsung ayat kursi kulhu al falak anas ada. Itu kan dibacanya setelah sholat. Ya setelah sholat kan ada urutannya. Sebagaimana roh dicipta, ya kan? Sebagaimana roh dihembuskan jadi batang tubuh itu ada urutannya, silsilahnya. Nah itu akan kita bahas. Jadi kalau kita mengevaluasi, ternyata orang hanya beramal itu pada hadis sahih, tapi urutan-urutannya tidak mengenali ilmu huruf, ilmu roh, akhirnya memakainya belain paham. Coba kalau belajar ilmu huruf, tahu urutannya itu. Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.